Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampak. Yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Serampak. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampak. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat SMK Negeri 1 Serampak. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampak. Saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saudara saudara kita semua. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta, yang sampai saat ini juga kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini yang dipelopori oleh guru-guru CGP dan guru penggerak, di mana kita ketahui bahwasanya proses belajar mengajar itu dapat berjalan jika ada inovatif, kreatif daripada Bapak Ibu guru. Nah, rekan-rekan kita sudah ada beberapa orang yang sudah melakukan suatu kegiatan guru penggerak dan masih calon dan sebentar lagi mungkin lulus, insyaallah berdoakan, amin. Nah, dalam kegiatan ini mari kita ikuti dengan bagus, baik, saling berkoordinasi, kawan-kawan, dan saya harapkan guru ini dapat mengeluarkan bagaimana metode belajar yang baik, praktik baik. Ya, zaman sekarang ini kita ini dituntut untuk memberikan pelajaran dengan cara memotivasi anak. Ya, jangan masa-masa seperti dulu belajar itu harus didukung, dilibat, dijaga, dengan fisik. Ya, tapi hasilnya ya lumayan bagus. Termasuk saya turun badan dengan sedikit badan. Kita pembahasan ada 4 materi yang mau didiskusikan. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Edi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, saya sendiri yang membawakan tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga itu akan dibawakan oleh Ibu Utari tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir dibawakan oleh Ibu G. Wahyudi tentang restitusi. Ya. Jadi semua yang CGP itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi kita sudah tergerak. Hari ini kami 4 orang CGP berusaha untuk bergerak dan menggerakkan rekan-rekan sejawat yang ada di SMK Negeri 1 Serampak untuk bersama-sama berdiskusi mengenai budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita implementasikan di SMK Negeri 1 Serampak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama Bapak Edi Saputra sekalian untuk bawa doa ya Pak Edi ya. Yang pertama baru Bapak bawa materi langsung ya, langsung materinya. Silakan Bapak Edi, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan ini dimulai, sekalipun sudah dibuka, alangkah baiknya kita berdoa agar kiranya semua kegiatan ini Allah ridhoi dan nantinya bisa kita implementasikan di sekolah dan menjadi sebuah amal kebajikan kita untuk menuju akhirat. Untuk itu yang beragama Islam saya pimpin, adalah kita berdoa mengamalkan percayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan kami ini dengan menjalankan budaya positif betul-betul terimplementasi di sekolah kami ini ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah budaya positif ini menjadi darah daging kepada guru dan siswa kami di SMK Negeri 1 Serampa ini. Ya Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, berkat kasih-Mu lah kami bisa melaksanakan kegiatan ini, dan berkat sayang-Mu lah kami bisa berkumpul dan bersatu untuk menjalankan kegiatan ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengenai keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh Bu Nurul Fauzari. Kepada Bu Nurul Fauzari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi Bu Karti. Kira-kira masih semangat nggak? Masih ya? Sebelum kita masuk ke materi tentang keyakinan kelas, di sini saya Nurul Fauzari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Serampa. Nah, kita mau yel-yel ya dulu ya, biar lebih semangat, biar cair gitu ya. Tadi kayaknya udah mulai agak-agak lemak Bapak dan Ibu gurunya. Oke, kita satu semangat. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu atau pernah tahu? Nggak tahu. Oke. Oke. Teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Nah, kita masuk ke materi mengenai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yakin itu artinya percaya, ya kan? Percaya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan berisi nilai-nilai dalam bentuk positif yang mudah diingat dan dipahami oleh semua siswa. Ada pernyataan, ada kalimat positif yang nantinya dapat diingat sama siswa yang akan kita terapkan di kelas. Selanjutnya di sini ada langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu membebaskan anak untuk dapat menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas. Apalagi kita dalam bidang studi gitu, agar mencapai tujuan bersama dan menciptakan kenyamanan di kelas gitu. Lanjut yang kedua, di situ guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi keyakinan dari siswa tersebut kita ulas, kita revisi kembali agar dapat membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi ada beberapa keyakinan yang telah dibuat oleh siswa, kita pilih dari sekian banyak. Contoh, siswa di kelas itu ada 35 siswa. Mereka membuat keyakinannya masing-masing, pasti ada beragam-ragam pendapat.
tidak boleh berkata kasar. Jadi kalimat-kalimat tersebut itu termasuk peraturan yang sering kita lontarkan kepada siswa. Di kalimat tersebut itu tidak ada menanamkan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kebajikan di situ. Nah, itu yang harus kita koreksi sebagai guru. Kenapa? Kita ubahlah peraturan tersebut menjadi kalimat positif yang nantinya memiliki makna yang akan dapat diaplikasikan anak-anak dan dapat menimbulkan budaya positif dari lingkungan yang kecil. Contohnya di kelas, itu termasuk lingkungan kecil sebelum kita masuk ke sekolah yang notabene luas gitu penjabarannya. Kita masuk dulu ke kelas. Di kelas ini ada ibu guru, bapak guru, dan para siswa. Kita ubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif, yaitu tepat waktu datang ke sekolah. Berarti di dalam kalimat tepat waktu datang ke sekolah itu ada makna yang akan disampaikan, kan? Ya, ada makna yang tersampaikan di situ bahwasannya tidak ada kata-kata yang melarang atau menghakimi anak, membuat jatuhnya mental anak. Jadi kita ubah menjadi kalimat yang membangun untuk dapat membangun karakter anak, dimulai dari mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang kedua, itu menjaga kebersihan kelas. Awalnya kita buat peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi setiap siswa menjaga kebersihan kelasnya, tidak hanya jadwal pikirnya saja yang harus membersihkan kelas, melainkan seluruh warga kelas, siswa dan siswi yang ada di kelas tersebut. Dan mengerjakan tugas tepat waktu termasuk ke dalam kalimat positif. Nah, nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kalimat positif tersebut ada disiplin, menjaga kebersihan, sopan santun, religius, dan bertanggung jawab. Jadi nilai-nilai tersebutlah yang nanti akan tumbuh di dalam diri anak apabila kita mulai menerapkan dari keyakinan kelas tersebut. Dari hal kecil akan membentuk hal yang besar. Kita mulai dari kelas. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya 11 TKJ 3. Jadi anak dibebaskan untuk berekspresi dalam bentuk tulisan yang saya bagikan ke sticky note. Jadi mereka menuliskan keinginan mereka mau apa di kelas ini. Setelah itu mereka tempelkan. Jadi ada begitu banyak lembar-lembar sticky note yang ada di kertas karton. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kita diskusikan bersama-sama kira-kira nilai apa yang akan kita terapkan di kelas. Nah, di sini ada keyakinan kelas 11 PKJ 3. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang sudah kami rangkum menjadi keyakinan kelas kami yang akan dilaksanakan dan diterapkan saya dan juga siswa saya 11 TKJ 3 untuk dapat bersama-sama menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangkitkan semangat anak hingga anak tidak merasa ditekan gitu. Tuntutan itu enggak ada. Jadi kita sama-sama enjoy, sama-sama nyaman pada saat berada di kelas. Mereka melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan keyakinan yang telah kita terapkan. Jadi mereka enggak merasa terintimidasi gitu. Jadi ya enjoy, semua berjalan sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat. Kira-kira impiannya mau menciptakan kelas yang bagaimana, Bu Mira? Kayaknya ini luar biasa ya, Bu Mira. Sepertinya saya nggak punya impian, Bu. Ya, maksudnya kita berharap dari kelas kita itu yang
juga kita buat apa namanya lembar persetujuan. Ada lembar persetujuan. Jadi ini tidak hanya berpihak pada saya, melainkan kepada siswa. Jadi mereka setuju akan keyakinan yang akan sama-sama kita buat. Jadi apabila mereka melanggar keyakinan kelas yang telah kita tetapkan, itu bukan termasuk hukuman. Sudah dijelaskan tadi melalui kita. Hukuman itu tidak ada melainkan konsekuensi. Kenapa saya melanggar? Itu bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Jadi mereka berpikir, oh ternyata ini bukan hukuman dari Utari, melainkan konsekuensi saya karena tidak melaksanakan keyakinan dengan baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam diskusi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Ibu Yunita Elmida. Kepada Ibu Yunita saya persilakan. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Bu Utari. Terima kasih Bu Utari yang sudah panjang lebar jadi luas memaparkan keyakinan kelas. Oke. Awas pada tulang Cina. Di sini saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Artinya kalau ada yang ingin ditanyakan masalah unek-uneknya, silakan disampaikan. Yang insya Allah akan kami jawab melalui diskusi kami nanti di depan. Siapa yang menjawabnya? Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memberikan pendapat atau masukan? Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama beri aplaus dulu kepada kawan-kawan CDP Angkatan 49 karena sudah memberikan paparan materi ya dari sekian banyak materi tadi. Yang tadi yang dipaparkan Pak Edi tadi masalah disiplin positif, yang kedua tadi Ibu Yunita masalah motivasi, dan yang ketiga tadi Utari masalah keyakinan kelas, dan keempat
Bu Gio masalah restitusi. Ya, yang mau saya tanyakan tadi yang saya ikuti tadi itu masalah dari keyakinan kelas dari Bu Tari ya. Ini Bu, saya mau bertanya, saya jadi wali kelas, dan ketika saya jadi wali kelas, posisi yang itu dilaksanakan, apakah di tingkat keberhasilan itu yang bagus itu bagaimana? Karena di posisi kita pun sebagai pemimpin itu bisa berubah tergantung karakter si anak. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya kasih pertanyaan ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman CGP. Iya, oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaan-pertanyaan tentang ada di pertanyaan. Belum ada ya. Oke, selanjutnya tadi Pak John, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Ya, sama aja. Apa Mas? Keyakinan kelas sama. Sama. Anak-anak ada yang protes saya waktu masuk kelas. Nah ini mungkin anak-anak kita ini Bapak Ibu dalam maju. Ya, kita juga berlomba maju. Anak ini kita semakin maju. Ada seseorang guru dan saya juga begitu membuat kesepakatan kelas. Setelah itu saya datang terlambat, ya. Anak itu keluar semuanya. Jadi di situ saya agak tersinggung, emosi juga. Saya tegur juga anak-anak. Itu tinggal anak-anak berapa ya? Bukan Bapak aja seperti itu Pak. Guru-guru pun membuat kesepakatan kelas. Jangan terlambat masuk kelas. Lewat 5 menit akan dikeluarkan. Seperti itu. Tapi ternyata Pak, Bapak dan guru-guru itu datang juga terlambat. Kami keluar dari kelas. Ternyata kami dimarah. Seperti Bapak lakukan. Jadi kepada Bapak Ibu CGP, apalah tindakan kita itu? Sebelum kita berkesepakatan kelas, seharusnya kita dulu, saya rasa Bapak Ibu guru dulu memperbaiki dulu, baru bisa membuat kesepakatan kelas. Jadi saya minta pendapat dari keempat CGP yang saya 9, biar lebih paham lagi kami ini apa yang kami lakukan nanti di lapangan. Karena anak-anak kita makin maju ya kayak gini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jun. Nah, berikutnya ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tanya Sudah? ya. Oke, dua dulu ya. Nanti tiba-tiba seiringnya waktu kira-kira ada ngasih ide, silakan. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Pak Doni tentang penerapan keyakinan kelas. Lalu posisi yang baik diterapkan, seperti itu ya Pak Doni ya? Iya, kira-kira seperti Iya, itu. pada restitusi tadi ya. Oke. Terus tadi Pak Jun bertanya juga hampir mirip ya, bagaimana melakukan keyakinan kelas sehingga biar kita juga enggak senjata makan tuan lah ya, intinya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dari keempat pemateri ini siapa yang bersedia untuk menjawab duluan? Silakan Pak Edi atau Bu Yuni atau Bu Tari. Silakan. Oke, pada Bu Yuni kami silakan. Terima kasih Bu Gio. Penerapan keyakinan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik sekali dari Pak Doni ya, mengenai posisi yang baik yang diterapkan dari segitiga restitusi tadi apa ya? Iya. Untuk menerapkan segitiga restitusi. Secara teori yang terbaik itu adalah manajer. Karena manajer itu tidak ada kata perintah, ya, tidak ada kata perintah dan tidak ada kata gimana ya, menyalahkan gitu. Kita menuntut anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia buat. Kita kembalikan ke anak. Langkah pertama di situ kan ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita menstabilkan anak-anak agar tidak merasa bersalah. Ya, padahal dia buat salah seharusnya.
posisi manajer, karena kita emosi kita pun di situ jadi diuji. Kan kita harus sabar dulu. Kita selama ini kan kalau ada buat salah itu kan pengen aja menghukum langsung kan gitu, nggak tahu, nggak mau nanya alasannya apa, kenapa kok terlambat gitu kan, paling gitu ya. Kenapa kok terlambat? Nggak dibangunin mama pak, mamamu itu apa gunanya kan kayak gitu kan. Contohnya seperti sekarang kan kita posisinya beda ya Pak ya. Tapi di posisi manajer ini kita tidak bisa begitu. Dan gitu. Kita mencari alasan anak dan kita berusaha untuk membenarkan alasan itu. Jadi kita stabilkan dulu emosi dia. Ketakutan itu kan emosi ya Pak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita redakan dulu emosinya. Kemudian yang kedua, restitusi itu. Ya, restitusi yang kedua itu yang kedua apa? Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Itu artinya kita seolah-olah membuat anak itu tidak bersalah sendiri. Orang lain, bahkan saya dulu pernah melakukan itu manusiawi. Ya, jadi manusiawi. Artinya kita menyamaratakan dulu posisi kita dengan anak kan. Kamu datang terlambat itu suatu kesalahan, melanggar keyakinan kelas, wajar, gitu bahasanya. Wajar, bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan kan begitu bahasanya ke anak. Jadi anak itu disadarkan bahwa kesalahan itu bukan dia saja yang pernah buat, kita juga. Jadi dia mulai cooling down, dingin, baru kita masuk ke mencari tahu kebutuhan. Kenapa dia begitu? Kan begitu. Ada anak yang terlambat, alasannya apa? Cari perhatian. Ada. Ya, sengaja dia terlambat, cari perhatian. Ya, mungkin keadaan di rumah atau di sekolah juga. Jadi kita bawa ke arah. Oh iya, pertanyaan jawab langsung pakarnya tentang keyakinan kelas. Bisa request ya Pak Doni. Terima kasih Ibu Kio. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Doni Rondo Sitinja Pangamean. Penerapan keyakinan kelas. Jadi di sini penerapan keyakinan kelas yang pertama saya jelaskan dulu kepada siswa tentang apa itu keyakinan. Jadi mereka paham. Kalau ujuk-ujuk langsung kita buat keyakinan, mereka bingung. Apa itu Ibu? Aku nggak paham, saya nggak mengerti kan. Jadi kita jelaskan dulu tentang keyakinan. Lalu kita ajak mereka untuk sama-sama berdiskusi untuk membuat keyakinan tersebut. Yang pertama kita bedakan dulu antara hukuman dengan kalimat positif seperti yang tadi saya bilang. Jadi mereka nanti akan diberikan sticky note atau kertas kecil, kita bagikan ke mereka. Mereka tuliskanlah keinginan mereka pada saat proses pembelajaran itu mau seperti apa. Oh, saya ingin datanya itu kita tepat waktu Ibu, mau siswa gitu. Mereka tuliskan. Lalu setelah mereka menjabarkan atau menuliskan keinginan mereka, kita diskusi kembali. Kita evaluasi lagi dari pernyataan-pernyataan yang mereka buat. Kita ambillah
dan sama-sama melaksanakan keyakinan kelas. Apabila mereka melanggar, itu bukan hukuman yang kita beri, melainkan adalah konsekuensi atas tindakan atau kesalahan yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka yakini untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Bagaimana Pak Doni? Begini, saya mau nanyakan juga ya. Masalah kesepakatan kelas tadi kan dikasih sticky note ya, tulisan kertas itu dikasih kemudian dituliskan siswa, kemudian dievaluasi. Jadi setiap anak itu mempersiapkan jawabannya satu-satu atau memang sudah ini bu, aduh pernah gimana? Saya nggak ngerti paham. Nah, kalau saya Pak, seperti itu saya bagi kasih kepada anak, mereka menuliskan mereka mau bagaimana pada saat penerapan pelajaran, baru nanti mereka katakan di pasal tahun. Jadi ada banyak dari 35 siswa yang menempelkan sticky note tersebut. Baru kita evaluasi dari sekian banyak 35 sticky note tersebut, kan pasti banyak tuh yang mirip-mirip data tepat waktu. Nanti mungkin ada 5 atau beberapa siswa yang isinya sama. Ada tentang menjaga kebersihan, mungkin ada beberapa juga. Jadi kita evaluasi, kita ambil voting terbanyak, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi tidak hanya tidak hanya keyakinan, melainkan ada nilai kebajikan yang kita tanamkan pada keyakinan kelas yang nantinya dapat kita buat sebagai budaya positif dari hal terkecil di dalam kelas. Ya, terima kasih Pak Doni. Saya kembalikan ke Ibu Geo. Bapak Ibu ada yang mau tambahkan lagi Pak ini? Ada? Ini mau tambahkan lagi tentang kita buat keyakinan banyak gitu, tapi ternyata kita tidak melakukan keyakinan yang kita buat, itu percuma aja. Jadi memang dari awal kalau strategi merdeka itu memang harus diterapkan, yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Kita jangan banyak menuntut siswa harus ini, harus itu, tapi kita tidak melakukannya. Contohnya gini, contoh kecil aja lah di kelas. Kita ngapain? Main HP kan? Terus anak-anak dilarang main HP, kan gak pantas gitu. Ya, maka kalau di kelas saya bilang, kalau kalian saya larang main HP ketika pembelajaran, sampai belajar selesai saya juga tidak akan pegang HP gitu. Kecuali jika pembelajaran itu memang membutuhkan, misalnya searching di Google, main Quizzes, main Padlet, menti.com gitu. Jadi dilihat lagi kesepakatannya. Terus anak-anak diajak diskusi juga Bapak Ibu. Misalnya gini, biar supaya ada rasa konsekuensi ya. Jadi saya juga mengeluarkan siswa yang terlambat itu bukan karena dihukum, tapi karena konsekuensi. Karena dibilang dari kalau hukuman itu biasanya dia tiba-tiba. Mereka nggak tahu. Tiba-tiba kita buat keputusan, kamu harus begini. Tapi kita tanya dulu, yang terlambat ini nanti gimana? Pasti kan ada di antara kamu nanti yang terlambat. Itu gimana? Bu, suruh keluar aja Bu. Oke, kita suruh keluar. Berapa jam pelajaran? Sampai habisnya Bu, 1 jam aja Bu. Kita ambil pollingnya, gitu. Jadi memang sepertinya kelihatan hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Nah kalau mereka bilang, Bu, hukumannya keliling lapangan deh, bukan hukuman, konsekuensinya keliling lapangan, ya mau silakan, mereka sangat enggak. Itu ya, jadi mereka tidak merasa dihukum, tapi itu adalah konsekuensi dari pelanggaran aturan yang mereka buat. Demikian. Oke, terima kasih Bu Eli. Beri applause-nya dulu. Iya, kita dapat wejangan dari guru penggerak. Artinya apa? Di sini kita sudah saling berkolaborasi ya. Saya harap apa yang saya sampaikan nanti, terutama wali kelas dulu yang akan kita bina ya, wali kelas dulu lah intinya, baru menyebar ke guru mata pelajaran dan akhirnya menyebar ke seluruh warga sekolah. Satu-satu dulu kita imbaskan. Nah, jadi dari budaya positif ini tadi kita bersepakat ya Bapak Ibu ya mengenai awal kuliah tadi ya, biar
Biar nanti kedepannya hari Sabtu saya baru ada di sini lagi. Sebagai kesiswaan, saya akan memanggil seluruh ketua kelas ya, agar membuat perubahan di dalam kelasnya dulu. Setelah itu baru ada diskusi dengan, ini kan saya rasa hampir ada semua wali kelas dari sini ya. Nanti kalau kenapa ya kita berbagi-bagi saja nanti. Kapan ada waktunya kita akan berkumpul kembali. Dan demikianlah karena sudah hadir juga kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum itu kita sini dulu dari Bu Tari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Geo. Nah, sebelum kita masuk ke refleksi dari pemaparan Bapak dan Ibu CGP Angkatan 9, materi pertama yang telah disajikan oleh Bapak Edi Saputra mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, pemateri dari Ibu Yunita Elida, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, pemateri saya sendiri Nurul Faustari mengenai keyakinan kelas. Yang terakhir atau yang keempat, pemateri dari Ibu Geo Wahyuni mengenai segitiga restitusi. Jadi saya harap kepada Bapak dan Ibu yang hadir untuk mengisi refleksi yang telah di-share di grup WhatsApp kita. Tuangkan kalimat atau gagasan Bapak dan Ibu atas materi kita hari ini ke link yang telah di-share oleh Ibu Sinonda. Boleh sekarang diisi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Yunita Elida. Kepada Ibu Yunita saya persilahkan. Sambil mengisi refleksi ya, karena waktunya sudah ada dan kita tutup saja kita hari ini ya, dan waktunya juga sudah isoma untuk makan siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat.
dan jangan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Baru menjaga kebersihan, tadi tugas piket. Selain tugas piket juga tugas seluruh warga kelas 11 TKJ 3 untuk melaksanakan kebersihan. Lanjut, ada saling mendukung. Apapun yang dilakukan temannya selagi itu positif wajib didukung. Ya. Ada sopan santun sama siapa ini, Bu? Sama guru, orang yang lebih tua, dan teman. Iya, teman sebaya dan adik kelas juga. Karena kan bakal jadi kakak kelas, kakak senior gitu. Jadi harus dijaga sopan santunnya. Oke, kesepakatan ini akan Ibu tetapkan di keyakinan kelas kita dan akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas 11 TKJ 3 atau seluruh siswa-siswi 11 TKJ 3. Kalau setuju tadi kan suaranya kuat banget ya, kata setuju gitu. Nah, untuk meyakinkan kata setuju yang tadi kalian sebutkan, yang kalian ucapkan, Ibu mau kalian memberikan tanda tangan di kertas yang telah Ibu tentukan bahwasanya seluruh siswa dan siswi setuju akan peraturan atau keyakinan yang kita buat dan kita sepakati. Bisa? Bisa. Ibu mulai dari sebelah sini, silakan. Ditandatangani sesuai dengan namanya saja. Kira-kira mau ada perubahan? Udah setuju?
Nah, sekarang sudah ditandatangani kesepakatan kelas untuk tugas TKJ 3. Ibu anggap semua setuju dengan ada 6 ya, 6 kesepakatan kita yang akan kita laksanakan di kelas 11 TKJ 3. Jadi di sini boleh ibu minta bantuannya satu orang. Vika, mari Vika. Vika jadi ajudan sekarang. Minta bantuannya Dila sini Dila.
Nah, sekarang sudah ditempel. Ya, sudah ditempel tentang keyakinan kelas yang kita buat. Semua sudah sepakat dan setuju akan keyakinan yang kita buat. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita bisa melaksanakan keyakinan sesuai dengan ketetapan yang telah kita pilih secara bersama-sama. Ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 11 TKJ 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat berantusias. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting sekali dilakukan. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan untuk menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar dan diri sendiri. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari, saya dari kelas 11 TKJ 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bersemangat. Menurut saya, pembuat keyakinan kelas sangat penting dilakukan. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Baik, terima kasih.